Ya, baik, kita segera mulai kuliah siang hari ini. Terakhir kita belajar mengenai anuitas atau bukan kemarin, yang pertemuan di akhir tahun 2020. Kita belajar mengenai anuitas atau bukan. Coba diingat-ingat lagi. Ya, Pak. Belum, Pak. Anuitas. Iya, Belum, Pak. Pak. Anuitas. Belum? Anuitas kan? Belum, kalau nggak Pak. salah. Anuitas. Belum, Pak. Sudah, Udah. Pak. Coba yakinkan lagi, coba dilihat lagi. Karena seingat saya sudah. Coba dicek lagi. Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah, Pak. Pak. Coba saya Sudah, Pak. itu yang 1C itu tanggal berapa ya? 1C yang terakhir itu tanggal 31 Desember bukan? Iya Pak, 31 Desember. 31 Desember. Coba kita lihat. Nah, ini dokumen saya untuk 1C tanggal 31 Desember. Ini kan nilai tunai, anuitas. Nah, ini kan udah kan? Udah, Pak. Udah kan? Oke, berarti udah. Berarti kita masuk ke materi baru lagi sekarang. Ya. Materi baru lagi. Judulnya adalah limit fungsi. Ya. Limit fungsi, limit dan kontinuitas fungsi. Limit fungsi. Materi kita sekarang. Sebentar. Limit fungsi. Tadi ada gangguan sedikit. Ya,
Di sini file Microsoft Word-nya sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Nah. Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Sudah ada kemajuan nih, kalian cepat menjawab ya. Biasanya suka lama ditanya gitu, kalian sekarang cepat jawabnya. Nah, sekarang sampai contoh begini ya, sampai contoh. Ini ada satu fungsi yang sederhana, ya. Misalnya seperti ini nih. Ini fx sama dengan ya, x ditambah 5. Ya, ya seperti itu. Ya. Kemudian ada dua pertanyaan, ya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama begini, F1 berapa? Ini pertanyaan pertama. Nah, kemudian pertanyaan 2. Itu adalah limit X menuju 1. Menuju 1 dari Fx. Ini sama dengan berapa? Nah, sekarang bagaimana menjawab pertanyaan 1, bagaimana menjawab pertanyaan 2? Nah, siapa yang mau coba jawab nih? Pertanyaan 1 bagaimana, pertanyaan 2 bagaimana? Saya izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Salah, Pak. Pertanyaan yang satu. Falah, ya. Ya. Falah, silakan. Jawabannya Falah. 1 tambah 5, Pak, sama dengan 6. Ya, go. Falah. Oke. Falah sebelumnya pernah dapat skor nggak, Falah? Falah sebelumnya pernah dapat Belum, skor? Pak. Belum. Oke, ini pertama kali ya. Oke. Pertama kali saya berikan hadiah nih, jadi agak banyak nih. Falah mendapat skor 5. Ini karena perdana ya. Dia baru pertama kali jawab sama umur kuliah matematika bisnis, baru jawab sekarang. Saya berikan motivasi tambahan ya. Berikut yang 2, siapa yang mau menjawab? Siti, Pak. Siapa? Siti. Siti. Ya, apa jawabanmu? 6 juga, Pak. 6 juga? Iya. Siti sebelum ini pernah jawab pertanyaan, dapat skor? Pernah? Siti, Pak. Pernah. Ini pernah ya. Oke. Saya berikan skor Iya. lagi. Ya, oke. Siti. Nah, nanti ada pertanyaan yang lebih sulit ya. Oke, Siti mendapat skor 3. Oke. Ya. Nah, saya pertanyaan begini, ya. Apa perbedaannya ya antara pertanyaan yang pertama ini F1 ya dengan pertanyaan yang kedua limit Fx x menuju 1. Di mana yang menjadi perbedaannya? Nah, siapa yang bisa jawab? Ini pertanyaan lebih sulit. Kalau kalian bisa menjawab benar, sepertinya lumayan besar. Itu yang menjadi perbedaan itu di mana? Siapa yang bisa menerangkan perbedaannya di mana? Siti, Pak, mau coba. Ya, coba Siti silakan jawab. Untuk pertanyaan nomor 1, Ya. itu menanyakan nilai Fx Ya. apabila Ya. X-nya itu sama dengan 1. Ya. Terus? X-nya itu bernilai tepat. Ya. Tepat berapa? Atau tidak lebih dari 1. Tidak lebih dari 1. Berarti 0,9 boleh.
Untuk pertanyaan 1. Apakah boleh nggak X-nya 0,9? Coba. Boleh, Pak. Boleh. Jadi untuk soal nomor 1 boleh saja X-nya 0,9. Itu? Jadi kalau begitu, yang betul 6 atau 5,9? Karena 6. kalau X-nya 0,9 kan di sini F 0,9 itu nilainya berapa? 0,9 ditambah 5. Iya. 5,9. Jadi yang betul jawabannya 6 atau 5,9? 6. Nah, kenapa yang bukan yang 0,9? Karena kurang dari 1. Nah, padahal seharusnya bagaimana? Seharusnya. Menanyakan nilai fx apabila x-nya sama dengan 1. Ya, X bernilai tepat, yaitu tepatnya tepat berapa? tidak boleh kurang dari 1. Tidak boleh kurang dari 1, lebih boleh. Iya, boleh. Oh, jadi boleh Iya. misalnya X-nya 1,1, boleh. Tidak. Nah, tadi saya bilangnya boleh. Jadi nilai X-nya harus berapa ini? Untuk pertanyaan 1. Kristina, Pak. Coba Kristina. Nilainya harus tepat nilai A. Ah, di 1. sini nggak ada. Hah? 1. Yang 1 itu nilai apa? X. Nah, nilai X dengan 1. Ya. Ya, harus tepat atau boleh lebih atau boleh kurang? Ya, Harus tepat, Pak. harus tepat. Ya. Nah, jadi di sini ya yang namanya F1 itu ya, itu sifatnya mengevaluasi ya nilai fx untuk x-nya sama dengan 1. Tepat ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Itu adalah F1. Nah, bagaimana dengan limit fx x menuju 1? Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, sebentar, tadi Kristina menjawab, Kristina ya. Oke. Kristina mendapat skor 2 ya. Nah, berikutnya adalah ini. Ya. Pertanyaan saya adalah, dari mana angka 6 ini didapat? Kalau tadi kan yang pertanyaan 1, ya, 6 ini didapatnya tadi 1 tambah 5. Kan? Nah, kalau yang ini dapat dari mana 6 yang ini? Itu jadi pertanyaan. Siapa bisa menjawab? Dari mana jawaban 6 ini didapatnya? Santa Monica mau coba jawab, Pak. Ya, silakan. Silakan Santa Monica. Dapat dari mana? Itu kan pakai limit ya, Pak. Ya. Jadi itu tuh 1 itu dari limit itu dari kalau misalnya limit X menuju 2 itu berarti 2. Jadi tentang limit itu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak 1, Pak, kalau hasil limit. Jadi pakai sekitar. Oke, jadi nggak 1. Ya, cara mendapatkan 6-nya gimana? Cara mendapatkannya gimana? Tadi kan dari 1 tambah 5, jadi 6. Nah, kalau ini dapatnya dari mana? Caranya Sama, itu? Pak, 1. Sama juga. Jadi cara untuk dapatkan 6 ini dari 1 tambah 5, begitu? Iya, Pak. Nah, kalau gitu bedanya dengan ini apa? Ini kan sama, 1 tambah 5 sama dengan 6. Ini pun 1 tambah 5 sama dengan 6. Karena Ya. ada limit fungsinya, Pak. Ya, fungsinya apa? Fungsinya limit ini apa jadinya? Kalau misalnya sama saja seperti ini, ya,
Kalau sama saja seperti ini, fungsinya limit ini apa kegunaannya? Mengevaluasi nilai fx di suatu lingkungan sekitar. Di sekitar berapa? Di sekitar x sama dengan 1. Nah, berapa? Sekitar X dengan 1 itu berapa? Bisa 1,1. Nah, Jadi kalau nggak 1,1 itu jadi 6,1 gitu. Jadi gini, Iya, atau gimana? ya Ya. pokoknya di x itu sama dengan 1, namun x bukan sama dengan 1. Nah, gimana? X sama dengan 1, namun X tidak sama dengan 1. tidak sama dengan 1. Bukankah dua hal ini bertentangan? Iya, X sama dengan 1, namun X tidak sama dengan 1. Sama halnya Saya seperti mau mengatakan, jawab. ya siapa yang mau jawab? Saya Pak, Kian. Kean, ya apa jawabanmu Kean? Kalau menurut saya ya yang x menuju 1 tuh menanyakan kisaran nilai fx apabila Ya. x berada di sekitar 1 tetapi Ya. enggak sama dengan 1, Pak. Ya. Nah, tapi cara dapatkan namanya gimana caranya? Ada apa? X kurang dari 1 berapa, X lebih dari 1 berapa. Ya, terus bisa dapat 6 gimana? Dijumlahin mungkin, Pak. Apa dijumlah dengan apa? Yang menuju 1 itu dengan yang 5. Ya, gimana prosesnya? Berapa ditambah berapa? Ini mau dijumlah atau gimana? Saya itu mau dijumlah atau enggak? Ayo. Dijumlah, Pak. Ya, kalau mau dijumlah berapa dengan berapa dijumlahnya? 1,1 dijumlah 5. Nah, dijumlah dengan berapa? Dengan 5? 5. Ya. Nah, jadi 6,1. Kalau tadi kan jawabannya 6. Kalau begini caranya jadi 6,1. Kan yang mendekati Pak diambilnya, tapi tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan 1 gitu. Ya, mendekati itu berapa? Ini kan 1,01 juga mendekati. Kalau 1,01 ditambah 5 jadinya 6,01. Jadi jawabannya 6 atau bukan sebenarnya nih. Untuk yang pertanyaan 2 ini jawabannya 6 atau bukan? Ya. Oke. Tapi sebenarnya saya lihat jawaban tadi Kean yang jawab bukan? Iya, Pak. Kean ya. Tadi saya lihat jawaban Kean dan Santa Monica, ya itu sebenarnya mengarah ke jawaban sebenarnya. Tapi mungkin bingung untuk mengatakannya. Ya. Saya cukup yakin tadi Kean ya dan Monica ya itu bingung untuk menceritakannya bagaimana, menerangkannya bagaimana. Ya. Tapi sudah mengarah pada jawaban itu. Ya. Bukti yang mengarah tadi ada kata-kata kunci yang disebutkan. Ya. Kata kunci sekitar. Ya. Itu adalah kata kunci. Ya, itu kata kunci untuk menerangkan yang limit X menuju 1 ini. Ya. Cuma mereka mungkin bingung menerangkannya bagaimana. Ya. Nah, itu untuk Santa Monica dan Kean ya, Kean. Saya berikan skor ya, walaupun tidak banyak, saya berikan skor 2 ya. Di Kean dan Santa Monica dapat skor 2 ya masing-masing. Oke. Nah, sekarang baru saya bahas ya, Ya. Nah, sekarang kita nggak bahas cara menghitungnya dulu ya, ya. Nah, ini memang jawabannya 6 ya, cuma caranya bagaimana itu. Nah, sebelum saya jawab dari mana, kita apa namanya itu? Secara teori gimana ini? Ya. Limit fx x menuju 1 ya, itu adalah mengevaluasi ya
ya, nilai-nilai ya fx untuk x ya di sekitar 1. Ya, di sekitar 1. Ini secara teorinya begitu ya. Nah, di sekitar 1, namun ya, nilai x ini tidak boleh 1. Ini harus digarisbawahi ya. Jadi nilai x ini hanya boleh dekat-dekat saja dengan 1, ya, tapi tidak boleh persis sama dengan 1. Ya. Jadi sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar antara kasus yang pertama ini, ya, ini dengan yang ini. Ya. Kalau mengerjakan soal F1 ini, nilai X-nya tidak boleh kurang dari 1, tidak boleh lebih dari 1. Harus tepat 1. Ya. Tapi kalau untuk pertanyaan 2 ini, ya, X ini berada di sekitar 1. Ya. Namun X-nya tidak sama dengan 1. Ya. Di kondisi yang di kasus pertama itu diperbolehkan, ya, bahkan diwajibkan, ya, X-nya 1. Kalau di kasus kedua ini malah dilarang. Ya, tidak boleh sama. Nah, sekarang mengerjakannya bagaimana? Ya, bagaimana mengerjakannya? Kok bisa tahu jawaban 6 itu dari mana? Ya. Nah, sekarang coba kita simulasikan ya. Kita simulasikan nilai apa? Nilai-nilai dari fx ya di menggunakan Excel ya. Menggunakan Excel. Ini. Excelnya sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Pak. Sudah, Pak. Pak. Nah, saya buat 2 kolom di sini, ya, kolom X dan Fx. Nah, tadi X-nya mendekati berapa? Mendekati 1 kan? Ya. Nah, ini saya berikan warna untuk yang ini. Ini adalah daerah yang dilarang, ya, nggak boleh 1 nilai X-nya. Tapi nilai X ini hanya boleh ada di sekitar 1, ya. Misalnya berapa? Ya. 0,8 misalnya, ya. 0,9. Ya, 0,99 ya. 0,999. Misalnya gini. Ini adalah nilai-nilai X yang diperbolehkan ya. Nih. Nah, kemudian 0,9999. Ya. Nah, kemudian bisa juga 1,1 ya. Bisa 1,01. Bisa 1,001. Bisa 1,0001. Nah, nilai-nilai yang ini ya, itu berada di sekitar 1. Ya. Nah, nilai-nilai ini berada di sekitar 1. Ya. Nah, sekarang bagaimana nilai fx-nya? Ya, kalau x-nya di sekitar 1. Ya. Jadi rumusnya gimana? X tambah 5 kan? Fx sama dengan x ditambah 5. Ya, 5,8 yang ini. Nah, kalau yang ini berapa? Ya. X ditambah 5. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah. Ini juga yang ini. Ya. Itu X tambah 5. Ya. Ini pun sama. X tambah 5. Demikian juga seterusnya. Nah, yang ini yang saya beri warna hijau, ini adalah nilai-nilai dari fx. Ya. Yang saya beri warna hijau ini adalah daerah-daerah adalah nilai-nilai dari fx. Nah, kalau kalian perhatikan ya, bilangan-bilangan ini yang saya beri warna hijau seperti ini, itu berada di sekitar berapa? Ya, angka-angka ini yang warna hijau itu di sekitar berapa? 6, Pak. Izin Pak 6. Nah, sekitar 6.
6. 6. Nah, ya. Ini saya pakai kata kunci sekitar, ya. Berarti nggak persis di 6, ya. Nah, tapi sekitar 6, ya. Nah, berarti sehingga muncullah jawaban ini. Nah, muncullah jawaban ini tadi nih. 6 ini nih. Karena ketika X di sekitar 1, nilai fx di sekitar 6. Makanya ditulisnya 6 di sini. Ya. Itu. Ya, jadi bukan, ya, ini bukan dengan cara ya, 5 ditambah 1. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Nah, karena di sini kan nilai X-nya nggak boleh 1. Ya. 1 tambah 5. 1 tambah 5. 1 tambah. Ya. Jadi tadi kalian menjawab ini tadi ketika kalian mengerjakan ini, ketika saya nanya, ya, yang saya tandai hijau ini itu berada di sekitar berapa? Nah, kalian jawab di sekitar 6. Ya, padahal kalian nggak menjumlahkan 5 dengan 1. Tapi kalian melihat ini 5,8, 5,99 ini semakin mendekati 6. Jadi semakin mendekati 6. Ya, makanya di atas sekitar 6. Ya. Itu. Ya. Oke. Nah, ini kalian bisa dengan begini kalian bisa melihat perbedaannya. Ya. Mengerjakan pertanyaan 1 itu bagaimana? Seperti ini mengerjakannya sehingga diperoleh jawaban 6. Tapi untuk soal seperti ini, ya, kalian nggak boleh mengerjakan dengan cara begini. Ya. Nah, tapi dengan melihat nilai-nilai fx di sekitar x menang 1. Ya. Nah, pertanyaan adalah kenapa kok nggak boleh begini caranya? Itu jadi pertanyaan. Kenapa nggak boleh kita ambil gampangnya 1 tambah 5 jadi 6? Mengapa begitu? Ya, karena belum tentu ini sama. Kita lihat ini kan 6 jawabannya. Ini juga 6. Ya. Ini hanya satu kebetulan. Ya, hanya satu kebetulan. Dalam situasi yang lain, ya, itu nilainya bisa berbeda. Nah, sehingga nggak boleh kita mengerjakan ini dengan cara seperti halnya nomor 1. Ya. Jadi cara pengerjaan nomor 1 dan pengerjaan nomor 2 itu lain caranya. Ya. Hanya saja di sini kebetulan sama. Ya. Di sini kebetulan sama nilainya. Ya. Nah, sebentar akan saya terangkan ya mengapa dua hal ini belum tentu sama. Ini sebentar saya terangkan ya mengapa dua hal itu bisa berbeda. Ya. Nah, untuk memahami itu, ya, kalian perlu dulu memahami bagaimana cara menentukan nilai fungsi. Ya. Apabila fungsi itu menggunakan kriteria. Ya. Sebagai contoh begini. Sebagai contoh. Misalnya diketahui fx. Ya. Misalnya fx sama dengan, ya, misalnya gini nih. Nah, misalnya x tambah, maaf. Ya gini aja, nggak apa-apa. X tambah 10. Ya. Untuk x lebih kecil dari 2. X tambah 1 aja lah. Ya. Nih. Nah, kemudian misalnya berikutnya adalah 2 min x. Ya. Untuk x-nya lebih dari 2. Nah, begitu. Ya. Ini kosong ya, ini kalian abaikan saja. Ya, ini nggak ada nih. Ya, anggapnya cuma ada yang ini. Ya, dan ada yang ini. Ya, ini kosong. Ada apa-apa. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan begini. Misalnya ditanya nilai f
min 4. Nah, kalau ditanya F min 4 berapa nilainya? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Santa Monica. Ya, silakan. F min 4 berapa? Hasilnya min 3. Dapat dari mana? Karena kan di situ kurang dari 2. Ya, Kalau kurang dari 2, pakai yang X tambah 1. ya. Oke, sehingga ini menjadi Minus 3. Jadi, minus 4 ditambah 1. terus? Sama dengan minus 3, Pak. Ya, betul. Ya. Nah, itu Santa Monica, ya udah betul. Santa Monica +2. Ya. Lanjut lagi. Sekarang misalnya yang ditanya adalah F5. Siapa yang mau jawab? Jawab, Pak. Husnul Yakin, Pak. Ya, Husnul. Husnul Berapa? Yakin, Pak. Ya, silakan. Silakan Husnul. 6, Pak. 6, Dapat Pak. dari mana? Jawabannya 6. Dari mana 6? 5 tambah 1, Pak. Nah, 5 mengapa, tambah 1, Pak. mengapa nggak pakai yang 2 dikurangi X? Karena nilainya lebih dari 1. Bukan. Oh, maaf, Pak. Maaf, Pak. Salah jawabannya Husnul. Bukan ya, Pak. Ya. Yang lain silakan. Kian, Pak. Izin jawab, Pak. Kian, itu Siti, pakai. Pak. Kian Siti, jawabannya Pak. apa, Kian? Min 3, Pak. Dapat Karena dari mana? 5. Karena 5 lebih dari 2. 2 Ya. dikurang 5 min 3. Ya, ini kebetulan sama jawabannya ya. 2 dikurangi 5 negatif 3. Nah, tapi di sini kita gunakan yang 2 dikurangi X. Ya, yang 2 kurangi X ini. Mengapa demikian? Karena di sini kan X-nya 5. Ya, 5 itu kan lebih dari 2. Ya, sehingga kita gunakan yang bawah. 2 dikurangi X. Tapi kalau yang tadi, ya, X-nya min 4. Min 4 itu kan kurang dari 2. Ya, sehingga kita gunakan yang sebelah atas. Ini. Ya, jadi min 4 tambah 1 menghasilkan min 3. Ya. Oke. Kian dapat skor 2. Lanjut lagi. Ya. Misalnya ditanya F2. F2 gimana? 0, Pak. Siapa yang mau jawab? 0, Pak. Yang siapa yang menjawab? Saya, Pak. Kian, Pak. Kian, berapa jawabannya? Iya, Pak. Kian, berapa jawabannya? 0, Pak. Dapat dari mana? 0, Pak. Ini dapat dari mana? Karena kan 2 dikurangi 2, Pak. 2-nya termasuk ke sekitar 2 yang lebih. Memang 2 itu lebih dari 2. Kalau 2 itu lebih dari 2. Enggak, Pak. Termasuk temennya. Tahu yang termasuk gimana? Lebih di duh. Kenapa 2 itu dikatakan lebih dari 2? Kenapa nggak dikatakan kurang dari 2? Sebenarnya 2 itu lebih dari 2 atau kurang dari 2? Kristina, Pak. Ya, Kristina jawab, Kristina. Husnul Yakin, Pak. Jawab, Pak. Tidak terdefinisi. Ya, betul. Ya, tidak terdefinisi. Ya, di sini F2 ini tidak dapat ditentukan nilainya. Ya. Di sini yang diatur adalah untuk yang X kurang dari 2 dan yang X lebih dari 2. Yang X-nya 2 tidak diatur. Ya, sehingga di sini tidak ada jawabannya untuk F2 ini. Ya. Oke, Kristina. Ya. Kristina mendapat skor 3. Ya. Lanjut lagi. Ya. Ini gambarnya kayak bagaimana nih? Ya, coba kita gambarkan.
Mereka ada gambaran ya, ada gambaran. Ini grafiknya seperti apa ya? X tambah 1 untuk X kurang dari 2 dan 2 min X untuk X lebih dari 2. Ya, itu gambarnya kayak bagaimana? Kita lihat. Ini apakah sudah muncul bidang Cartesius? Apakah sudah muncul bidangnya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baik, ya, kita ubah dulu settingnya sebentar. Saya melakukan setting pada sumbu. Nah, itu ya. Nah, fungsinya adalah X tambah 1 untuk X kurang dari 2. Ya, kita coba gambarkan ya. X tambah 1 untuk yang kurang dari 2. Nah, ini bagian yang kurang dari 2 ya. X-nya 2 di sebelah sini kan. Nah, sini fx-nya gini gambarnya. Yang kurang dari 2 ya. Nah, saya yang lebih dari 2 ya, gambarnya gimana? Itu 2 min X ya. 2 min X. Nah, gambarnya gini. Ya. Kalian lihat di sini ya. Ketika kurang dari 1 X-nya, maka yang berlaku adalah garis yang sebelah kiri ini nih. Ketika X-nya kurang dari 2. Ya, 2-nya kan di sini. Ini 2-nya. Yang kurang dari 2 berarti yang sebelah kirinya. Sebelah sini. Ya berarti ini gambarnya. Ini. Nah, sedangkan untuk yang lebih dari 2, gambarnya ini. Ya. Nah, ketika X-nya 2, ya, itu tidak ada nilainya. Ya. Nah, sini lubang. Kalian lihat ada lubang di sini. Ya. Nah, itu nggak ada nilainya. Ya. Nah, itu gambar untuk yang fungsi F. Ya. Nah, sekarang saya ganti nih. Ya, saya ganti. Apalah fungsinya fungsi G. Ya. Nah, ini mirip dengan F, hanya saja di sini saya tambahkan ya. Tambahkan adalah sama dengan X kurang 5. Untuk X sama dengan 2. Ya. Nah, maka dengan demikian ya, nilai G0 berapa? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Dava. Dava, ya, silakan jawab Dava. G0 berapa? 1. Berapa? 1. Ya, dapat dari mana? Dari cara yang X kurang dari 2. Ya, oke. Jadi sama dengan berapa tambah berapa? 0 tambah 1. Ya, sama dengan? 1. Oke, Dava sekalian langsung nih. Oke, mungkin untuk Dava ya. Misalnya kalau G2 berapa? Kalau G2? 3. Min 3. Dapat dari mana? Pakai cara yang kedua, itu yang sama dengan 2. Ya, jadi gimana? Ini berapa ditambah berapa atau berapa dikurangi berapa? 2 dikurang 5. Sama dengan? 3. Min 3. 3. Oke. Nah, oke, Dava ya. Dava mendapat skor 3. Bagaimana dengan